Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dayanti dari kelas SI 19 BI Malam. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS part ketiga, yaitu membuat video minimal 15 menit. Carilah sebuah dataset, gunakan sebuah algoritma tertentu dalam data mining atau data science, lakukan langkah-langkah dalam CRISP-DM seperti business understanding, data understanding, dan processing, modeling, evaluation, dan deployment. Gunakan web framework seperti Django untuk langkah deployment ini. Anda boleh menggunakan contoh aplikasi yang diberikan yang menggunakan algoritma aglomeratif clustering. Anda juga boleh mengubah aplikasi yang ada atau sekedar menjalankan dan menjelaskan fitur apa saja yang digunakan. Video kali ini saya akan menggunakan contoh aplikasi yang telah diberikan, yaitu aglomeratif clustering. Di sini saya menggunakan Anaconda Prompt. Ini dia. Yang pertama adalah menampilkan semua dulu foldernya. Terus selanjutnya kita akan mengaktifkan env ini dengan cara python stripm venv. Nah, setelah itu kita masuk ke folder env-nya atau kita masuknya cd env. Setelah masuk ke env-nya, kita masuk ke folder script. Kemudian setelah masuk ke folder script, kita melakukan activate.bat untuk mengaktifkan bat-nya. Setelah dia diaktifkan, maka di sini akan ada environment-nya atau env-nya. Setelah itu kita kembali lagi ke env. Kemudian di sini kita di folder env menginstal Django versi 3.0 dan 4 dengan cara pip install Django 3.0 dan 4. Setelah Django-nya terinstall, maka kemudian kita membuka folder yang sebelumnya telah kita simpan ini, yaitu dev.bi. Kemudian kita dir. Nah, di sini kita akan masuk ke folder src ini atau search. Nah, setelah masuk ke situ, kita mau merun server Python-nya. Di sini pakai python manage.py run server. Kemudian saat di run server, di sini modul not found error. Kenapa bisa terjadi error? Karena di sini tidak ada modul yang bernama Panda, karena Pandas ya, atau si Pandasnya ini belum diinstal. Kemudian di sini kita menginstal Pandasnya dulu, pip install Pandas. Nah, setelah itu nanti dia akan mendownload Pandas, NumPy, dan Python datautil ini. Kemudian setelah selesai, kita coba lagi untuk run server python manage.py-nya. Kemudian setelah kita ketik ini, kita jalankan lagi, dan ternyata masih belum bisa jalan ya di sini modul not found error. Ini karena escaler-nya belum ada. Jadi kita harus mendownload escaler lagi. Tapi ini pas install escaler itu terjadi beberapa error ya. Jadi di sini pip install scikit spasi atau strip learn. Di sini pada bagian yang SkyPy ini dia terjadi error karena gangguan sinyal. Jadi memang sinyalnya harus stabil ya supaya file ini dapat terdownload dengan baik. Jadi di sini saya ulangi lagi installnya itu pip install scikit-learn, dan di sini di bagian SkyPy-nya udah terdownload ya. Jadi itu already, terus semuanya sudah ada. Kemudian job lib juga sudah ada,
Dan ini installing collect package-nya ada Treatpolits, Kipa, ini udah ke-download nih, tadi kan belum ya, Joplib dan Scikit-learn-nya. Kemudian kita coba run server lagi, Python manage.py run server. Kita lihat lagi, ternyata masih belum bisa karena ada matplotlib-nya yang belum diinstal. Nah, di sini juga kita install lagi pip install matplotlib. Cuma ini juga terjadi error juga. Karena apa? Karena kualitas sinyalnya. Jadi ini saya install ulang sampai beberapa kali. Ya, ini masih terjadi error juga. Sampai di sini. Matplotlib-nya sukses terinstall semua. Nah, di sini dapatnya ada PI3 non ini, terus ppressing, kemudian Fontus, kemudian Kiwi Solver, Pillow, dan itu saja ya. Kemudian kita coba untuk run server kembali. Saat di run server kembali ternyata masih tidak bisa karena dia di sini masih kurang Seaborn. Jadi di sini kita install Seaborn-nya. Setelah diinstal Seaborn-nya, semuanya selesai. Kemudian kita coba untuk run server lagi. Python manage.py run server. Nah, kalau di sini itu sudah sudah bisa ya, sudah bisa running. Kita bisa buka ininya. Kita bisa buka di Chrome atau di Firefox atau di mana yang kalian ingin ya. Kita tinggal tempel saja, lalu kita enter. Nah, di sini ada maaf, ini tadi saya sudah login ya, kita logout aja. Di menu awalnya itu sebenarnya seperti ini. Di sini ada home, kemudian clustering with aggregative algorithm, kemudian di sini ada menu loginnya. Nah, gimana sih caranya supaya bisa login? Ya, pertama kita harus membuat akun terlebih dahulu. Caranya itu dengan create super user. Nah, di sini kalian bisa pilih nih, Python manage.py create super user. Jadi di sini kita bisa pakai username. Ini tadinya aku mau masukin admin ya, tapi ternyata username ini sudah ada gitu sebelumnya. Jadi kita harus ganti username-nya ya. Dan ini saya pakai nama saya yaitu Putri Ida, kemudian email address-nya juga saya pakai email kampus, kemudian masukkan password-nya. Di sini password-nya sebenarnya kurang kuat gitu. Dia kasih pemberitahuan kalau password-nya kurang kuat, tetapi kita ya aja ya. Jadi di sini kalau udah ada pemberitahuan super user create successfully, artinya kita udah bisa mengakses si clustering algoritmanya ini dengan cara kita klik login, kemudian kita masukkan nih yang tadi ya. Ini ada namanya Putri Hida, kemudian masukkan juga passwordnya, jangan sampai lupa ya. Kemudian udah dimasukkan, langsung kita klik login. Nah, ini dia menu-menunya ada home, upload data, all data, preprocessing, clustering, menentukan nilai threshold, grafik hasil akhir clustering. Nah, yang pertama itu adalah mengupload file. Di sini kita menggunakan file yang sudah ada sebelumnya ya. Nih, ada marketing zoom. Jadi kita pilih ini, kemudian kita open, lalu kita klik add data. Kita tunggu sampai datanya terupload. Ini lumayan lama ya proses uploadnya. Kita bahas dulu tentang algoritmanya ya. Di sini kan dia pakai metode clustering. Cluster itu adalah sebutan dari kelompok atau grup, dan analisis cluster itu merupakan metode pengelompokan multivariat atau banyak variabel dengan tujuan utama yaitu mengelompokkan objek berdasarkan kemiripan karakteristik yang dimilikinya ya.
Terus di sini metodenya ada hierarchical methods, aglomeratif. Nah, yang kita pakai ini aglomeratif. Itu strategi pengelompokan hierarki yang dimulai dengan setiap objek dalam satu klaster yang terpisah, kemudian membentuk klaster semakin membesar. Jadi banyak klaster awal adalah sama dengan banyaknya objek. Sedangkan divisive itu metode pembagian adalah strategi pengelompokan hierarki yang dimulai dari semua objek dikelompokkan menjadi klaster tunggal, kemudian dipisah sampai setiap objek berada dalam klaster yang terpisah. Ini ya, teknik aglomeratifnya itu ada single linkage, average linkage, dan complete linkage ya. Nanti ada di sini. Ini semuanya adalah datanya dari SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang ya. Di sini ada jurusan, pekerjaan, sumber informasi, setelah lulus, dorongan belajar, minat kuliah, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita lakukan proses pre-processing. Nah, ini hasil pre-processing dari data-data sebelumnya ya, diubah menjadi seperti ini. Kemudian setelah pre-processing, dia sampai bagian paling bawah, ada yang namanya clustering nih, pengelompokannya. Kita pilih. Sedikit lama karena memang jumlah datanya itu lumayan banyak ya, ada 2021 data. Jadi kita tunggu dulu sampai selesai. Lumayan banyak. Kita baru sampai yang clustering ya tadi. Terus kita mau masuk ke yang clusteringnya, tapi belum kebuka-buka ya. Lumayan berat sepertinya, jadinya susah dibuka. Atau mungkin karena sinyalnya. Nah, udah kebuka ya. Ini hasil aglomerative clustering dendrogramnya. Ini gambarnya. Nah, ini dengan metode single linkage. Nah, single linkage itu adalah teknik yang menggabungkan klaster-klaster menurut jarak antara anggota-anggota terdekat di antara kedua klaster. Ini. Kemudian kalau yang kemudian yang average linkage yaitu teknik yang menggabungkan klaster-klaster menurut jarak rata-rata. Jadi dia pakai nilai average ya, atau rata-rata pasangan anggota masing-masing pada himpunan antara dua klaster. Kemudian yang selanjutnya udah tutup ya. Kemudian selanjutnya ada grafik skor Kalinski Index dengan single linkage. Kemudian ada average linkage-nya. Nah, di sini hasilnya tabel perbandingan skor indeks Kalinski dengan metode single linkage dan average ya. Di sini ada ini perbandingannya antara 2000 dengan 63. Ini dua berapa ya? 1 2 3 2 juta dengan 63 juta. Kemudian di sini ada nilai maksimum skornya dengan metode single linkage dan metode average linkage. Ini single linkage, ini average linkage. Klasternya ini ada 2 dan ini ada 3.
kemudian nilai maksimum, skor indeks Kalinski, dan ini menggunakan metode Kalinski-Alfred linkage. Jadi ini 1 ya. Dan jumlah klasternya 3. Kemudian kita lihat grafik hasil clusteringnya. Di sini menentukan nilai thresholdnya. Aglomerative clustering dendrogram dengan 3 cluster menggunakan metode average linkage. Coba masukkan nilai thresholdnya. Ada 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan 0, selanjutnya ya. Ini coba kita masukkan 0,2. Ya, masih menunggu sekali lagi. Lumayan lama. Tuh, menggunakan nilai threshold 0,2 itu dia bentuknya seperti ini. Coba kita pakai yang besar seperti 0,20. Coba ya, lumayan lama ya. Ini nih, lanjut aja nggak sih ke grafik hasil akhirnya. Oke, ini untuk yang 0,22 bentuknya seperti ini kurang lebih. Ke yang akhir, grafik hasil akhirnya. Masukkan nilai thresholdnya lagi, saya masukkan 2 coba. Ya, masih menunggu lagi. Ya, lumayan lama ya. Coba kita tidak bisa dijeda ya. Iya, tidak bisa dijeda. Hilang bunyinya aja sih. Tapi dia di mana letak tombol jedanya? Tidak ada. Tidak bisa ya. Kayaknya tidak mau terbuka ya. Tadi ya, all data sudah, preprocessing juga sudah, clustering sudah, menentukan nilai thresholdnya juga sudah. Tapi ini pas grafik akhir clusteringnya ini tuh nampaknya sinyalnya kayaknya harus kencang banget ya, dan ini nggak bisa dibuka. Jadi saya rasa videonya sekian dulu sampai sini.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.